Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arbi dari kelas 11 MIPA SMA Negeri Seribu Bukit. Di sini saya akan menjawab satu kasus yang diberikan oleh Ustadz, yaitu bagaimana cara Anda menghindari makanan yang haram ketika berada di kota-kota besar. Ajaran Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk memilih makanan yang halal serta menjauhi makanan yang haram. Oleh karenanya, Al-Quran dan Sunnah telah menetapkan Al-Quran atau haram terhadap sesuatu makanan. Jadi, sudah semestinya umat Islam sensitif terhadap status halal sesuatu yang akan dikonsumsinya. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menerangkan dan menganjurkan umat manusia agar mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal, seperti disebutkan dalam surah Abasa ayat 24, "Falyanzuril insanu ila ta'amih," maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Meskipun demikian, ada beberapa tips atau langkah yang dapat dijadikan pegangan ketika kita berada di kota-kota besar. Yang pertama, ketika kita akan makan di luar rumah kita, pastikan tempat makanan, restoran, atau rumah makan yang akan kita datangi tersebut dikelola oleh orang Muslim. Yang kedua, hindari tempat makanan yang menyajikan masakan yang secara jelas diragukan kehalalannya, seperti produk babi dan minuman keras. Biasanya ada yang secara terus terang menyebutkan menu babinya seperti sate babi dan babi panggang dengan tulisan jelas dan mudah dibaca. Yang ketiga, hindari pula makanan di rumah makan yang menyajikan masakan halal bercampur dengan masakan haram, sebab ada juga rumah makan yang menggunakan peralatan yang sama untuk memasak makanan yang halal dan yang haram. Yang keempat, jika mau lebih berhati-hati lagi, pastikan rumah makanan yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dengan memperhatikan ada tidaknya logo halal MUI yang direkomendasikan. Yang kelima, tidak ada salahnya bertanya secara sopan dan baik untuk memastikan bahwa rumah makan yang tidak didatangi tidak menyajikan masakan yang diragukan kehalalannya. Sebagai contoh, kita dapat bertanya, apakah dalam pembuatan masakan di tempat makan ini menggunakan air ciu? Jika jawabannya ya, maka kita katakan terima kasih, maaf saya tidak jadi makan di tempat ini, lalu kita meninggalkan restoran tersebut. Yang keenam, jika sedang di luar negeri, pastikan bahwa restoran yang kita pilih itu dikelola oleh Muslim, atau tidak pergi mencari warung kebab dan restoran India atau Pakistan yang menjual makanan halal. Selain itu, bisa juga kita ke supermarket yang ada rak-rak khusus menjual makanan berlabel halal. Yang ketujuh, selain itu, jika kita hendak membeli suatu produk, perhatikan merek dagang dan perusahaan membuat pabrik yang tercantum di kemasan produk. Biasanya, ada beberapa perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat halal, tapi pada kemasan produknya, akhirnya logo halalnya belum dicantumkan di dalam perusahaan tersebut. Yang ke-8, ketika membeli sebuah produk, yang penting untuk memperhatikan juga yaitu adakah yang merupakan produk turunan hewan yang perlu diwaspadai, biasanya menggunakan istilah-istilah tertentu. Yang ke-9, jika kita mau sedikit repot, maka lebih baik membawa bekal makanan atau minuman dari rumah yang dimasak sendiri oleh kita. Ini jelas lebih aman. Mungkin hanya ini yang mungkin bisa saya jawab dari satu kasus yang diberikan oleh Ustadz. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bermanfaat juga bagi orang lain. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Maklumlah saya pun dalam keadaan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.